Kerinduan segala zaman, bab 4, bagimu seorang juru selamat. Raja kemuliaan sangat merendahkan diri untuk menjelma menjadi manusia. Sungguh kasar dan buruk keadaan sekitarnya di bumi ini. Kemuliaannya diselubungi agar kebesarannya secara lahir jangan menjadi pokok perhatian. Ia menghindarkan segala pertunjukan secara lahiriah. Kekayaan, kemuliaan duniawi, dan kebesaran manusia sekali-kali tidak akan dapat menyelamatkan satu jiwa pun dari maut. Yesus bermaksud supaya tidak ada satupun penarikan yang bersifat duniawi menarik orang ke sampingnya. Hanya keindahan kebenaran semawilah yang mesti menarik orang-orang yang mau mengikut Dia. Tabiat Mesias sudah lama diberitahukan dalam nubuatan, dan Ia menghendaki agar manusia menerima Dia atas kesaksian firman Allah. Malaikat-malaikat bertanya-tanya dalam hati mengenai rencana penebusan yang mulia itu. Mereka menanti-nantikan untuk mengetahui bagaimana umat Allah akan menyambut putranya yang berpakaian jubah kemanusiaan. Malaikat-malaikat datang ke negeri umat pilihan itu. Bangsa-bangsa lain sedang menganut kepercayaan yang bukan-bukan dan menyembah berhala. Ke negeri tempat kemuliaan Allah telah dinyatakan, dan terang nubuatan telah bersinar. Malaikat-malaikat datang. Mereka datang tanpa dilihat oleh Yerusalem, oleh para penafsir Alkitab yang telah ditentukan dan para pekerja dalam rumah Allah. Kepada Imam Zakaria, sementara ia melayani di depan mezbah, dekatnya kedatangan Kristus telah diberitahukan. Sang pelopor sudah lahir. Pekerjaannya diperkuat oleh mujizat dan nubuatan. Berita tentang kelahirannya dan arti tugasnya yang indah itu telah tersiar kemana-mana. Namun Yerusalem tidaklah bersedia untuk menyambut penebusnya. Dengan sangat heran, utusan-utusan semawi itu melihat sikap masa bodoh bangsa yang telah dipanggil Allah untuk menyampaikan terang kebenaran suci ke dunia ini. Bangsa Yahudi telah dipelihara sebagai suatu saksi bahwa Kristus harus lahir dari keturunan Abraham dan Daud. Namun mereka tidak tahu bahwa kedatangannya kini sudah dekat. Di dalam bait suci, korban-korban pagi dan petang setiap hari menunjukkan kepada anak domba Allah. Namun bahkan di sini pun tidak ada persiapan untuk menyambut Dia. Imam-imam dan guru-guru bangsa itu tidak tahu bahwa peristiwa terbesar segala zaman sudah hampir terjadi. Mereka senantiasa mengulangi doa mereka yang tidak mengandung arti, serta menyelenggarakan segala acara perbaktian agar dilihat orang. Akan tetapi dalam perjuangan mereka memburu kekayaan dan kemuliaan duniawi. Mereka tidak bersedia untuk pernyataan Mesias. Sikap masa bodoh serupa itu sudah merajalela di seluruh negeri. Hati yang mementingkan diri dan yang dipenuhi dengan keinginan duniawi tidak dapat lagi diketarkan oleh sukacita yang mengharukan segenap surga. Hanya sedikit orang yang rindu hendak melihat yang tidak kelihatan itu. Kepada mereka inilah duta surga diutus. Malaikat-malaikat menyertai Yusuf dan Maria dalam perjalanan dari rumah mereka di Nazaret ke kota Daud. Titah kerajaan Romawi untuk pendaftaran rakyat jajahannya yang maha luas itu sudah tersebar luas hingga kepada penduduk yang menghuni bukit-bukit Galilea. Sebagaimana pada zaman purbakala, Kores dinobatkan menjadi raja untuk bersemayam di atas takhta kerajaan dunia, supaya ia dapat memerdekakan umat Allah. Demikian juga
Kaisar Augustus, dijadikan alat untuk melaksanakan maksud Allah dalam membawa ibu Yesus kembali ke Bethlehem. Ia adalah keturunan Daud, dan keturunan Daud harus lahir di kota Daud. Dari Bethlehem, kata Nabi Mika, akan bangkit bagiku, akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Tetapi kota di mana mereka menjadi keturunan raja, Yusuf dan Maria tidak dikenal dan dihormati. Dalam keadaan penat dan tidak mendapat tempat menginap, mereka menyusuri jalan kota yang sempit dari ujung ke ujung, dari pintu gerbang kota sampai ke ujung sebelah timur kota, dengan sia-sia belaka mencari tempat beristirahat malam itu. Tidak ada tempat bagi mereka dalam rumah penginapan yang sudah penuh sesak. Di dalam sebuah bangunan yang reot, di mana hewan-hewan ditempatkan, mereka akhirnya mendapat perlindungan. Dan di sanalah penebus dunia dilahirkan. Manusia tidak mengetahuinya, akan tetapi berita itu memenuhi surga dengan sukacita. Dengan perhatian yang lebih dalam dan lebih halus, makhluk-makhluk suci dari dunia terang turun ke bumi. Seluruh dunia lebih gemerlap karena hadiratnya. Di atas bukit-bukit Bethlehem, berkumpullah sepasukan malaikat yang tak terhitung banyaknya. Mereka itu menantikan tanda untuk memaklumkan kabar gembira itu kepada dunia. Sekiranya para pemimpin Israel setia pada tugas yang diamanatkan kepada mereka, tentu mereka dapat turut menikmati kegirangan menyiarkan kelahiran Yesus itu. Tetapi kini mereka terlewat begitu saja. Allah bersabda, "Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Di tempat gelap terbit terang bagi orang benar." Yesaya 44 ayat 3, Mazmur 112 ayat 4. Bagi mereka yang mencari terang dan yang menerimanya dengan sukacita, cahaya terang dari takhta Allah akan bersinar. Di padang-padang rumput tempat Daud mengembalakan kawanan dombanya dahulu, gembala-gembala masih tetap berjaga pada malam itu. Sepanjang saat-saat hening itu, mereka bersama-sama mempercakapkan hal juru selamat yang dijanjikan itu, serta mendoakan kedatangan raja itu ke takhta Daud. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Mendengar kata-kata ini, khayal-khayal mulia memenuhi pikiran gembala-gembala yang tengah asik mendengar dengan penuh perhatian itu. Sang pelepas itu sudah datang ke Israel. Kuasa, kemuliaan, kemenangan dihubungkan dengan kedatangannya itu. Tetapi malaikat itu mesti mempersiapkan mereka untuk mengenal juru selamatnya dalam kepapaan dan kehinaan. "Dan inilah tandanya bagimu," katanya. "Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Utusan surgawi itu sudah menenteramkan segala perasaan takut mereka. Ia telah memberitahukan kepada mereka bagaimana mencari Yesus. Dengan pengertian yang lembut akan kelemahan manusia, Ia telah memberikan waktu kepada mereka untuk menjadi terbiasa dengan sinar ilahi itu. Kemudian sukacita serta kemuliaan tidak dapat disembunyikan lagi.
Seluruh padang rumput itu pun menjadi terang dengan cahaya yang gemerlapan dari bala tentara Allah. Bumi diam dan surga membungkuk untuk mendengarkan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Aduh, kalau saja hari ini keluarga manusia dapat mengenal nyanyian itu. Pengumuman yang dikeluarkan pada waktu itu, nyanyian yang dialunkan pada saat itu akan menderu hingga akhir zaman dan menggema sampai ke segala ujung bumi. Apabila matahari kebenaran itu kelak terbit dengan kesembuhan di bawah sayapnya, nyanyian itu akan digemakan pula oleh suara sebuah pasukan tentara yang besar, bagaikan bunyi air yang banyak menderu haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Wahyu 19 ayat 6. Ketika malaikat-malaikat itu menghilang, cahaya itu berangsur-angsur lenyap, dan bayang-bayang malam pun meliputi bukit-bukit Bethlehem. Tetapi gambar yang paling terang yang pernah dilihat oleh mata manusia tetap dalam ingatan gembala-gembala itu. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dengan kegirangan besar, berangkatlah mereka hendak menyiarkan segala perkara yang telah mereka lihat dan dengar itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Surga tidak terpisah jauh dari bumi pada hari ini daripada tatkala gembala-gembala di Bethlehem itu mendengar nyanyian malaikat-malaikat. Manusia masih saja merupakan sasaran ingatan surga, sama dengan ketika rakyat jelata yang mempunyai pekerjaan biasa saja dahulu bertemu dengan malaikat-malaikat pada siang hari dan berbicara dengan utusan surgawi di kebun anggur dan di ladang. Bagi kita dalam suasana hidup yang serba sederhana, surga boleh jadi dekat sekali. Malaikat-malaikat surga akan menyertai setiap langkah orang-orang yang datang dan pergi melaksanakan perintah Allah. Cerita tentang Bethlehem merupakan pokok pembicaraan yang tidak habis-habisnya. Di dalamnya tersembunyi limpah kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah. Roma 11 ayat 33. Kita merasa kagum akan pengorbanan juru selamat dalam menukarkan tahta surga dengan palungan dan persekutuan malaikat-malaikat yang senantiasa berhikmat dengan binatang di kandang. Kesombongan manusia dan rasa kecukupannya tercela di hadapan hadiratnya. Namun ini baru permulaan pengabdiannya yang ajaib itu. Sungguh merupakan suatu kehinaan yang tidak terhingga bagi anak Allah untuk mengambil sifat-sifat manusia. Sekalipun ketika Adam masih dalam keadaannya yang tidak berdosa di Eden dahulu kala. Tetapi Yesus sudi menjadi manusia setelah umat manusia telah dilemahkan oleh dosa selama 4.000 tahun. Seperti setiap anak Adam, ia menerima segala akibat dari bekerjanya hukum hereditas yang besar. Apa gerangan segala akibat ini ditunjukkan dalam sejarah nenek moyang duniawinya yang pertama,
Ia datang dengan sifat hereditas yang demikian itu untuk turut memikul segala duka dan segala pencobaan yang menimpa diri kita, dan untuk memberikan kepada kita teladan suatu kehidupan dari tanpa dosa. Setan di surga telah membenci Kristus karena kedudukannya di istana Allah. Ia semakin membenci Dia setelah Ia diturunkan dari kedudukannya. Ia membenci Dia yang telah menjanjikan dirinya sendiri untuk menebus suatu umat yang berdosa. Namun, ke dalam dunia di mana setan mengaku berkerajaan, Allah mengizinkan anaknya datang, seorang bayi yang tidak berdaya, yang tidak luput dari kelemahan manusia, yang mengizinkan Dia menghadapi ancaman nyawa yang lazim berlaku atas setiap jiwa manusia, bertempur dalam peperangan sebagaimana tiap anak manusia wajib bertempur atas risiko kegagalan dan kematian yang kekal. Hati Bapa manusia penuh rasa kasih sayang dan iba akan anaknya. Ia memandangi wajah anaknya yang kecil itu, serta gemetar membayangkan ancaman nyawa anak itu. Ia ingin melindungi anak yang sangat dikasihinya itu dari kuasa setan, menghindarkan dia dari pencobaan dan pergumulan, untuk menghadapi pertentangan yang lebih pahit lagi, serta bahaya yang lebih ngeri. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya jalan hidup dapat dipastikan bagi anak-anak kita. Inilah kasih itu. Heranlah kamu, hai segenap langit, dan tercenganglah kamu, hai bumi. Kerinduan segala zaman, Ellen G. White.